Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema 4 tingkatan kualitas iman seseorang. Dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, sampai dengan hari ini, saya menemukan ada 4 hal atau 4 tingkatan iman seseorang. Apakah kita itu menjadi pelaku-pelaku firman, atau kita hanya sekedar datang beribadah, lalu memuliakan, memuji Tuhan, lalu pulang selesai. Hal itu terus dilakukan berturut-turut. Nah, kita akan lihat sampai sejauh manakah konsep iman kita, sehingga kita bukan stagnan atau seolah-olah berjalan di tempat, atau sebaliknya kita mundur, atau kita akan maju. Saya tentunya sebagai seorang pencari kebenaran untuk meraih keselamatan, saya tidak akan mau stagnan. Saya terus pelajari apa yang saya bisa pelajari sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya akan tunjukkan tingkatan pertama. Tingkatan pertama yaitu orang yang tidak tahu apa-apa. Saya menyebutnya dengan iman tradisi dari keturunan. Mungkin kita dulu waktu lahir sudah disebut Kristen. Dari dulu terus sampai sekarang nggak ngerti apa-apa. Saya bahkan ketemu dengan seseorang, saya tanya, kamu tahu nggak tentang Tuhan yang kamu sembah itu namanya siapa? Dia nggak tahu, saudara. Nah, orang-orang yang jenis seperti ini, itu yang berbahaya. Arti bahaya itu adalah dia bisa dijatuhkan imannya. Kalau ketemu dengan seseorang, kemudian diajak debat, dia nggak ngerti, paling ada 2 macam. Yang pertama, dia menyerah kalah, atau dia menggunakan jurus pokoknya. Ya, kalau sudah seperti itu, berat, saudara-saudara. Nah, ini yang saya katakan iman tradisi dari keturunan. Tetapi iman tradisi dari keturunan ini, saudara, kalau memang dia belum tahu apa-apa, itu mereka tetap selamat, saudara-saudara. Kenapa saya katakan selamat? Ya, seperti mbah-mbah tua yang kita lihat di sini, mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi pikiran dan hatinya mereka dididik, diajar bahwa keselamatan itu melalui darah. Walaupun namanya salah, tapi karena memang tidak tahu. Dan di atas muka bumi ini hanya ada satu kepercayaan di mana Sang Pencipta turun ke dalam dunia ini mengorbankan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Itu hanya melalui darah Yeshua HaMashiach. Tapi kita tidak tahu dulu, saudara, termasuk saya. Makanya ada orang yang bertanya sama saya begini, Pak Lukas, bagaimana dengan orang-orang zaman dulu yang nggak tahu apa-apa, mereka juga berbuat baik, kasihnya begitu luar biasa, dia setia ke gereja dan sebagainya. Apakah mereka selamat? Saya jawab selamat. Karena apa? Karena dia menerima penyelamatan melalui darah, saudara. Walaupun namanya salah, memang dia tidak tahu, saudara-saudara. Dan hati mereka itu tulus. Saudara paham di sini? Karena tidak ada kepercayaan manapun di dunia ini
yang menceritakan bahwa keselamatan itu melalui darah. Enggak ada, kecuali di dalam iman kita. Dan saya katakan, Bapak Yahweh itu baik sekali, saudara. Artinya apa? Dia memperkenalkan diri kepada manusia itu sesuai dengan apa yang bisa dia pikirkan atau apa yang dia bisa pahami. Saya ambil satu contoh misalnya saja. Ketika Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe, saya seringkali memberitahukan hal ini. Kenapa kok Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe itu dengan menggunakan api yang menyala-nyala di atas semak belukar tetapi tidak terbakar. Karena pada waktu Moshe dari kecil dididik hingga sampai dewasa, dia tinggal di Mesir. Dan di kerajaan Mesir itu banyak sekali sesembahan-sesembahan, termasuk yaitu dewa api. Menurut orang Mesir, dewa api adalah dewa yang sangat luar biasa. Sehingga pada waktu Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Moshe, maka dia menampakkan diri dalam wujud api. Apakah pada waktu Moshe ada di Mesir atau di Misraim, apakah Moshe itu tahu nama Yahweh? Tidak tahu sama sekali, saudara. Dia mengerti ketika Bapak Yahweh memperkenalkan diri melalui api yang menyala-nyala. Jadi pada waktu Moshe melihat pemandangan semak duri yang menyala dengan api tetapi tidak terbakar, yang ada di pikiran Moshe adalah, oh itu dewa saya. Dewa saya ini. Tapi tiba-tiba dari kobaran api itu terdengar suara, Moshe, Moshe, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berpijak adalah kudus. Pada saat itu Moshe mulai menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar di luar jangkauan pemikiran manusia. Lalu dari semak duri yang terbakar, yang menyala-nyala itu, ya, Bapak Yahweh memperkenalkan diri. Akulah Yahweh. Karena pada waktu itu kan Moshe bertanya, ya, sebelum Bapak Yahweh memperkenalkan namanya. Karena waktu itu Bapak Yahweh menyuruh Moshe untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Moshe tanya, kalau orang tanya sama kamu, namamu siapa? Nah disitulah Bapak Yahweh mengatakan, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Tapi jangan berhenti di situ ayatnya, saudara. Karena kebanyakan orang, para pendeta yang katanya punya titel panjang-panjang, baca ayatnya berhenti sampai di situ. Sehingga kalau ditanya nama Tuhan itu siapa, Tuhan tuh enggak punya nama. Aduh kasihan amat ya, sekolah lama-lama enggak ngerti nama Tuhan. Baca dong ayat 15-nya, baru ketemu di situ. Dia memperkenalkan diri, akulah Yahweh, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakov, dan sebagainya. Itulah sebutanku turun-temurun, namaku satu-satunya. Dan itu harus disebut, diucapkan, turun-temurun, sampai kapan? Selama-lamanya. Di sini artinya apa, saudara? Artinya
Bapak Yahweh itu mengasihi bangsa Israel, sekalipun mereka belum paham betul tentang nama Tuhan itu siapa. Makanya tadi saya katakan si mbah-mbah tua ini belum tahu. Tetapi dia tetap selamat karena menerima pengorbanan darah, yaitu Yeshua HaMashiach. Sama seperti Mose yang tidak tahu apa-apa, tetapi Bapak Yahweh mengasihi dia. Lain Mose, lain juga orang-orang Majus, saudara. Orang Majus ini, itu juga mereka tidak tahu tentang Tuhan itu siapa. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada orang Majus dalam wujud bintang? Karena orang-orang Majus ini menyembah dewa bintang yang dikenal dengan dewa Ahura Mazda. Mereka punya kitab sendiri yang namanya kitab Zarathustra. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang bijaksana. Di dalam kitab suci disebut wise men, ya, orang-orang bijaksana. Dia ini adalah raja-raja Persia, orang-orang pandai. Dia bukan cuma pandai dalam soal astrologi, tetapi juga pandai dalam astronomi. Sehingga ketika dia melihat bintang yang ada di pikirannya, wow, itu adalah dewa saya. Sama seperti Mose, saudara, itu dewa saya. Baru Yeshua itu diketahui oleh orang-orang Majus ini. Oh, ternyata yang dulu saya pikir itu dewa, saya Ahura Mazda, ternyata namanya Yeshua, saudara. Nah, itu artinya Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada manusia dari ketidaktahuannya supaya dia tahu, dia menyatakan dirinya. Sama seperti kita dulu. Apakah kita dulu mengerti nama Bapak Yahweh dan Yeshua? Tidak. Tetapi saya yakin kalau kita selamat pada waktu dulu, kita tetap selamat kalau kita mati, saudara. Karena memang kita nggak ngerti, tetapi kita meyakini bahwa aku telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Dengan darah, walaupun namanya keliru pada waktu itu, saudara. Sama seperti Mose berpikir itu adalah dewa api. Sama seperti orang Majus yang berkata itu dewa saya atau dewa Ahura Mazda, tetapi Bapak Yahweh menyatakan kasih-Nya sehingga baik Mose maupun orang-orang Majus itu akhirnya mengerti yang disebut Sang Pencipta itu siapa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kita sudah diberitahu, apakah kita akan tetap berada dalam kesalahan atau kita akan mengikuti pengetahuan yang kita dapatkan? Harusnya kita mengikuti, saudara. Tetapi kadangkala sisi manusianya itu masih ketakutan. Waduh, kalau aku menyampaikan tentang nama Bapa, tentang Yeshua, wah, ini bisa runyam ini, gereja bisa pecah ini. Ah, nggak usahlah, sembunyikan saja. Ini kejahatan yang masif loh, saudara. Kejahatan yang luar biasa. Bapak Yahweh itu ingin memakai para pemimpin. Tetapi ternyata yang diberitahu tidak mau untuk memberitahu kepada jemaat yang digembalakannya. Maaf kalau saya katakan ini kejahatan. Membiarkan jemaat mati binasa dan tidak membuat namanya menjadi masyhur. Karena ini adalah
masa di mana Bapak Yahweh itu membuat nubuatan terakhir, yaitu pemulihan segala sesuatu. Di dalam kitab Ma'ases Lihim, di sana dikatakan Hamasya harus tetap tinggal di Shamayim sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, ketika mau disuruh memulihkan nggak mau, takut nanti jemaatnya lari. Waduh, itu ngeri sekali, saudara. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Sama seperti dulu ketika kita masih kecil. Kita nyanyi bintang kecil di langit yang tinggi. Apa yang ada dalam pikiran anak-anak kecil pada waktu itu? Bahwa bintang itu adalah kecil. Tetapi dengan berjalannya waktu setelah dewasa, apakah kita berpikir bahwa bintang itu masih kecil? Tidak, bintang itu besar, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi problem. Kita sudah meningkat pengetahuan kita, tetapi karena kita sendirian, merasa sendiri, enggak berani menyatakan kebenaran. Ini yang saya katakan kekejian di mata Tuhan. Itu step pertama, ya, tingkat awal, tingkat pemula. Di akhir zaman ini Bapak Yahweh menyingkapkan segala-galanya. Bukan cuman bicara masalah nama, tetapi Bapak Yahweh juga menyatakan tentang hari raya. Menyatakan juga tentang pengajaran-pengajaran Torah. Sehingga kita akhirnya paham bahwa di atas muka bumi ada satu peraturan yang begitu sempurna, yaitu Torah, saudara. Ada banyak sekali materi-materi saya tentang Torah, tapi saya tidak akan membicarakannya pada pagi ini. Tapi saya sedang berbicara, inilah tingkat pertama. Dulu kita ada di tingkat ini. Betul ya Bapak Ibu? Kita ada di tingkat ini. Tetapi dengan berjalannya waktu tahun 2000, Bapak Yahweh singkapkan namanya. Nah, kita masuk ke tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua adalah orang yang tahu. Sekarang tinggal pilih apakah kita tahu kita menyampaikannya atau tidak. Tahun 2000 kita tahu kebenaran. Dan saya menyampaikan kepada jemaat, suka tidak suka, mau tidak mau, kebenaran harus saya sampaikan. Sekalipun pada waktu itu saya mendapatkan tentangan yang hebat, luar biasa justru dari orang dalam sendiri. Jemaat kita pada waktu itu sudah 1.500-an orang. Ketika saya mengerti nama Bapa, saya dipanggil oleh orang-orang pentingnya gereja, lalu mengatakan, apakah Pak Lukas mau tetap panggil nama Yahweh? Saya bilang iya. Ingat loh Pak, kalau kita ini diibaratkan perusahaan, kita sudah di atas angin. Jemaat di Kota Magelang ini termasuk gereja kita yang cukup besar. Saya bilang betul ya, karena orang itu berkata kalau kita tetap panggil nama Bapa, kita bisa rugi. Kayak perusahaan itu konsumennya pasti akan berkurang. Saya bilang betul sekali. Tapi sayangnya gereja ini bukan perusahaan. Dan saya bukan pemegang perusahaan, tapi saya pembawa kebenaran. Saya di sini bukan cari uang, tapi saya di sini untuk memberitakan keselamatan. Ya sudah, kalau Pak Lukas tetap seperti itu ya saya keluar. Ya silahkan saja, enggak apa-apa. Wong saya tidak ngusir kok. Betul ya Bapak Ibu?
Nah, inilah tingkat yang kedua. Orang tahu tetapi mencari amannya dengan dalih agar tidak terjadi perpecahan sehingga dicampur-campur. Saya mau tanya, emangnya sebelum ada nama Bapa Yahweh nggak ada perpecahan? Ada, tapi kenapa kok hanya nama Bapa yang dikambing hitamkan? Lucu sekali, saudara. Ya, jadi kadang ada orang yang takut dengan dalih terjadi perpecahan sehingga mereka campur-campur. Ya, sudah ngerti nama Bapa tapi tetap melegalkan nama lama. Maaf, itu bukan tipe saya. Kalau kita sudah mengerti ya sudah, nggak usah maju mundur, saudara. Lalu menyalahkan orang yang pegang prinsip yang kuat. Demi keamanan dia malah bikin sanggahan dengan bermacam-macam dalih untuk membenarkan diri. Ini hati-hati, saudara. Mereka mengatakan bahwa nama Yahweh itu sudah diganti. Ada pendeta yang ngomong begitu. Mereka bahkan berkata, pokoknya apa yang Alkitab katakan, dulu kan nyebutnya Alkitab ya, apa yang Alkitab katakan mesti benar. Saya bilang tidak. Karena kitab suci itu diterjemahkan oleh manusia. Dia bisa saja salah menerjemahkannya. Makanya kalau mau cari benarnya, ya cari sumbernya. Ya, saya tunjukkan beberapa bukti bahwa LAI juga pernah melakukan kekeliruan. Ya, sangat banyak sekali, dan saya akan tunjukkan bahwa kitab suci terbitan tahun 1896 ya, itu nama Yahweh tercantum di sana. Nah, saudara lihat ya. Dicetak pada ketiga kalinya atas belanja Netherlands Bible Genootschap Amsterdam tahun 1896. Kalau saudara lihat di situ, ini bahasa Indonesia ya, wasiat yang baru, segala kitab perjanjian baru, itu Injil. Ya, itu masih pakai ulama ya, OE, itu kan U, tapi yang lama punya ya. Jadi OE membacanya U. Ya. Dan kita lihat, ada terjemahan yang saya katakan sangat lucu dan nggak ada kaitannya sama sekali dengan iman kita. Nah, kita akan lihat di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 7 ayat 14 dan Lukas 6 ayat yang ke-6. Ini kekecilan ya tulisannya, saya akan tunjukkan yang lebih besar. Nah, entah kelihatan apa enggak di situ ya. Masih kelihatan ya. Ayat 14, ya Yohanes 7 ayat 14 dikatakan, tetapi kapan pertengahan itu hari besar, masuk Yesus dalam Ka'bah. Lah ini benar nggak terjemahan kayak begini, saudara? Salah, saudara. Kemudian di Lukas 6 ayat 6 dikatakan, maka jadi pada lain hari Sabat juga Tuhan masuk dalam masjid. Wah. Ini terjemahan macam apa seperti ini, saudara? Nah, kalau dikritik mereka nggak terima, gitu. Ya itulah. Dan saya katakan bahwa orang yang selalu mengatakan Allah itu dia kalau dalam dunia Kristen bisa jadi nama, bisa jadi generic name. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Ini adalah Quran bahasa Belanda.
Apakah nama sesembahan mereka ganti nama? Ternyata tidak, saudara. Nah, itu dia. Ini masih belum kelihatan ya, kelihatan ya, saya dekatkan lagi supaya lebih jelas. Nah, inilah dia. Ya. Saudara lihat itu, ya, dikatakan Inam Fan, nama sesembahan mereka. Ya, nama itu tidak hilang, saudara. Bukti bahwa nama itu tidak boleh berubah. Nama tidak boleh hilang. Loh, masa nama Bapak Yahweh kok namanya jadi nama Arab, saudara-saudara? Nama yang sama persis dengan kitab mereka. Yang benar aja, kita itu sumbernya dari Arab apa dari Ibrani? Nah itu. Inilah bukti bahwa Allah itu adalah nama, bukan gelar. Tetapi kekristenan mengubah menjadi nama dan juga gelar. Contoh, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 33 ayat 20, di sana dikatakan, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Allah yang pertama itu nama atau Allah yang kedua nama? Bingung kan saudara? Ini sama saja dengan kita berkata Jokowinya Indonesia ialah Jokowi. Sama enggak saudara? Sama. Sama juga seperti Lukasnya Kehilat Aleftau ialah Lukas. Nah ini kan lucu kayak gitu saudara. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Karena tanpa kita memahaminya, maka kita bisa tersesat. Ingat, masalah nama itu masalah prinsip. Nama tidak bisa dirubah. Kemarin Ibu Frida titip paspor kepada saya untuk diserahkan kepada Elis. Di situ ternyata harus dirubah karena nama Brisco, siapa belakangnya? Brisco Rudi Junior Rusdi. Apa? Rusli. Itu Ruslinya LI, itu enggak boleh loh saudara. Karena aslinya LY. Enggak bisa masuk saudara kalau pakainya LI. Harusnya LY. Itu hukum saudara. Lah kalau YHWH lalu berubahnya jadi alif lam lam H, ya itu terlalu jauh saudara-saudara. Ya. Jadi kalau saya berkata Lukasnya Kehilat Aleftau ialah Lukas, benar apa enggak? Ya salah, harusnya gembalanya Kehilat Aleftau ialah Lukas, kan baru betul saudara. Elohimnya Israel ialah Yahweh, nah itu baru benar. Masa Allahnya Israel ialah Allah. Nah ini kan perlu diluruskan ya. Jadi sebetulnya nama Yahweh itu tetap ada. Karena nama itu tidak boleh diubah Bapak Ibu. Sekarang saya tunjukkan lagi. Allah adalah personal name. Nah ini pernah ya ada orang yang ngomongin saya begini, Pak Lukas itu ojo ngawur Pak, orang Kristen tuh kan nyebutnya Allah, nah, orang Islam lah nyebutnya Allah. Oh jadi Allah dan Allah tuh beda. Parah saudara-saudara, parah banget ya. Wong tulisannya saja sama kok. Nah itu nama bukan generic name. Tuhan Israel tidak ada yang bernama Allah, tetapi Yahweh.
yang juga personal name. Anehnya Yahweh kok bisa jadi Arab, nama Arab, dan Yeshua kok jadi nama Yunani. Bagaimana saudara-saudara? Kira-kira apa yang saya sampaikan ini benar apa salah? Kan betul saudara, bahwa nama Bapa tidak bisa berubah. Nama Yeshua juga tidak bisa berubah. Ini saya tunjukkan, ya, kitabnya mereka dalam bahasa lain, nama tidak pernah berubah. Nama nabinya mereka juga nggak pernah berubah. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kemudian saya tunjukkan yaitu tentang kitab suci dalam bahasa Batak Karo. Ya. Oh, ini yang bahasa Inggris ini ya. Bahasa Belanda, ini masih bahasa Belanda ya. Ini di kitab Shemot atau Keluaran pasal 3 ayat 15 dan Yesaya 42 ayat yang ke-8. Nama Yahweh tetap ada. Cuman memang itu tulisannya bukan Jahwe, tetapi tetap Yahweh karena depannya adalah Yod. Ya, J dibaca Y ya, Yahweh. Nah, ini adalah kitab dalam bahasa Batak Karo. Tetap di Shemot 3 ayat 15 dan ayat 18. Nah, saudara lihat itu? Kelihatan ya? Saya perbesar sedikit. Nah, saudara lihat. Nama Yahweh tidak hilang. Ya. Walaupun orang Batak menyebutnya Jahwe. Tetapi yang betul adalah Yahweh. Jangan sampai orang mengatakan, oh orang Batak itu tidak bisa ngomong Yahweh. Buktinya di sini ada Pak Obed Sinaga ngomong Yahweh bisa. Iya toh? Kalau sampai nggak bisa, masa lebih pinter burung beo-nya? Kan nggak mungkin, betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan mengada-ada, mencari kambing hitam, berdalih dengan bermacam-macam cara. Ada yang mengatakan orang Cina itu nggak bisa ngomong Yeshua, bisanya Yesu katanya. Mosok mangap sithik ora iso. Lo betul nggak Bapak Ibu? Yesu, mangapo sithik Yeshua, mosok nggak bisa? Iya toh, orang tinggal mangap sedikit kok tidak bisa. Aneh sekali. Ya, makanya saya bukan menggeledek. Kalau begitu berarti orang Cina sama burung beo masih pinteran burung beo. Iya toh? Itu hanya mencari dalih saja. Apa susahnya sih? Itu ada spiritnya loh saudara. Dulu waktu kita masih panggil nama Yunani, orang hanya mengatakan mangap sitik gitu saja, angele luar biasa. Iya kan? Ada apa di situ? Itu tadi kitab suci berbahasa Batak Karo. Sekarang saya akan tunjukkan kitab suci berbahasa Batak Toba. Juga sama, saya ambilkan di kitab Yesaya 42 ayat yang ke-8. Apakah benar nama Yahweh itu hilang? Ternyata tidak, saudara. Ya, Jehovah Debata. Ya. Debata itu merupakan sesuatu supreme being, sesuatu yang di luar akal manusia, sesuatu yang dahsyat. Jadi kita mesti paham
Karena di situ dikatakan, akulah Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Memang di Batak sana ada yang orang nyebut opung mula jadi nabolon. Ya, tapi tetap itu arahnya seharusnya adalah kepada Bapak Yahweh. Saya pernah berdialog dengan seorang kepala suku di Batak sana, saudara-saudara, dia menceritakan yang katanya ada sesembahan di Pusuk Buhit. Ya. Jadi kita tidak boleh mencampur, memixkan. Kalau kita sudah percaya, kita cari tahu akar imannya. Kita dari mana? Ya. Kemudian kita lihat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37. Nama Yahweh juga tetap masih ada. Ya, Bapak Ibu. Jadi janganlah kita ini mencari dalih, berusaha untuk membenarkan diri, padahal pada prinsipnya tidak mau maju. Wis kadek konone kaya ngono ya wis nganut. Nanti dulu saudara. Dulu kan kita memang tidak ngerti apa-apa. Ya. Kalau ditanya haleluya, apa itu arti haleluya? Oh, haleluya itu artinya pujilah Tuhan katanya. Kan salah, haleluya itu bahasa Ibrani. Halelu itu artinya pujilah, Yah itu kependekan dari Yahweh, saudara. Jadi kita ini mesti betul-betul paham. Sekarang kita masuk ke level yang ketiga. Orang yang tahu tetapi mencari amannya dengan dalih agar tidak terjadi perpecahan, sehingga dicampur-campur, bahkan menyalahkan orang yang pegang prinsip. Nah ini saya perlu buat sebuah analogi, ya, sebuah ilustrasi. Kalau saudara lihat di situ ada orang yang sedang bikin jebakan atau perangkap binatang. Kalau orang bikin jebakan seperti itu, dalamnya diisi apa? Bantal guling, kasur, atau jarum, paku, duri, sesuatu yang berbahaya. Betul enggak Bapak Ibu? Bahkan itu yang tajam-tajam, jadi nanti ketika binatang itu terperosok ke dalamnya, dia langsung lumpuh mati, enggak bisa berkutik apa-apa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tidak mungkin dalamnya itu diisi kasur, enggak mungkin. Nah, orang-orang ini yang bikin jebakan, dia ngerti betul di dalamnya. Dalamnya itu ada apa dia ngerti. Jadi kalau ada binatang kesayangan dia yang ternyata mau masuk ke lubang itu, pasti akan disuruh pergi. Kamu pergi dari sini, misalnya ya bisa ngomong, kamu pergi dari sini. Karena di situ ada ini. Sesuatu barang yang berbahaya. Kalau sampai kamu jebur ke situ, mati kamu. Tapi binatang-binatang yang lain yang ikut sama binatang, ojo percaya, jangan percaya, itu dibohongin itu. Lah orang yang ngerti akan bilang, loh saya itu tahu, di dalamnya itu ada apa. Kenapa ada dua sisi? Yang satu berkata, di situ ada bahaya, yang lain mengatakan, oh enggak ada apa-apa. Karena yang mengatakan enggak ada apa-apa itu tidak pernah tahu dalamnya ada apa-apa. Paham enggak Bapak Ibu? Kita yang ngerti, apalagi dunia alam supranatural sering
Banyak anak-anak yang mendapatkan penglihatan tentang siapa nama Tuhan itu. Ya. Kalau sampai kita tidak pegang prinsip pada hukum firman Tuhan, maka kita akan berbahaya di hadapan Tuhan. Jadi kita akan masuk di level yang ketiga. Ya, kita baru sampai di level yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah ini, orang yang berani memberitakan kebenaran apapun risikonya. Orang yang macam kayak gini ini jarang, saudara. Orang yang berani nekat, buruk, ya, berani ambil langkah untuk menyatakan kebenaran itu tidak banyak. Dan kita di sini termasuk orang yang masuk ke level keempat. Amin, Bapak Ibu. Nah, kadangkala orang itu seringkali ngajak debat tapi ngawur, saudara. Saya pernah mendengar ada orang debat saya berkata begini, "Loh Pak Lukas kok lagi-lagi Yahweh, lagi-lagi Yahweh." Lah kalau begitu Pak Lukas mesti ngomongnya bahasa Ibrani. Ini artinya orang yang tidak paham antara nama dan bahasa. Lah saya ngomong, loh kamu panggil Yesus, 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 Yesus kok kamu tidak pakai bahasa Yunani? Paham enggak kalimat saya, saudara? Kalau kamu panggil nama Yunani, kamu konsekuen dong. Harus panggil atau berdialog dengan bahasa Yunani. Enggak bisa, kenapa? Karena nama dan bahasa itu beda. Amin, Bapak Ibu. Nama bukanlah bahasa. Sekalipun nama itu bisa berasal dari bahasa tertentu. Nama itu tidak bisa dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan. Saya ambil contoh misalnya di sini ada orang yang namanya Tuhan. Ketika ditanya oleh orang Amerika, "What's your name?" Apakah dia berkata, "My name is Lord"? Tidak. Dia akan berkata, "My name is Tuhan." Kenapa? Karena itu sudah menjadi nama. Kemudian yang itu coming soon. Saudara bayangin aja, orang Indonesia namanya bernuansa bahasa Inggris ya. Nah coming soon itu kan bahasa Inggris. Artinya segera datang. Ya enggak? Tapi kalau sudah menjadi nama, tidak bisa dirubah. Tidak bisa pula dibuat jamak. Paham Bapak Ibu? Nah, saya bersyukur ya, karena apa? Kita ini sudah sampai di level yang keempat ini, saudara. Kita sudah bukan berada di level yang bawah. Nah, yang berbahaya adalah orang yang ngerti, tetapi gak mau tahu, saudara. Dia hanya menyelamatkan diri, menganggap, oh itu enggak penting, nama enggak penting katanya. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Lukas ini kok ribet amat sih, nama itu enggak penting Pak. Tuhan itu mau dipanggil dengan nama siapa saja, dia tahu kok isi hati kita. Ya memang dia tahu isi hati kita. Kalau begitu berarti panggil nama Yahweh dengan Nyi Roro Kidul boleh dong kalau begitu. Ya enggak bisa saudara, enggak boleh. Kalau namanya ya namanya. Enggak bisa dirubah. Dan orang mengatakan apalah artinya sebuah nama, enggak penting Pak. Nah kalau orang ngomong seperti itu langsung saya tembak. Dengan berkata betul nih, nggak penting. Iya nggak penting. Oke bener nih, nggak penting. Tak kejar terus. Begitu dia bilang iya, oke. Sekarang buktikan kalau nama itu tidak penting. Kamu punya sertifikat tanah nggak?
punya, ayo sekarang gini saja, sertifikat tanahmu gantian nama Lukas Sutrisno, saya yang bayar, kamu yang nyimpen. Adil toh? Katanya nama nggak penting. Sekarang gantian nganggo nama Lukas Sutrisno, saya yang bayar. Dan sertifikat tanah itu tetap kamu yang nyimpen. Mau atau tidak? Menurut saudara mau atau tidak? Pasti nggak mau. Kenapa? Karena dengan ganti nama, ganti pemilik, saudara. Sama seperti kita pengen masuk ke surga, pengen masuk ke Samayim, lah surganya siapa? Kan harus jelas. Betul nggak Bapak Ibu? Harus jelas. Karena pemilik surga itu punya nama. Terus ada lagi yang mengatakan, Pak Lukas tahu nggak? Orang Israel nggak ada yang panggil nama Yahweh. Panggil Yesua aja tidak. Mereka kan menyalibkan Yesua katanya. Mereka tuh panggilnya Hashem, Adonai. Betul, tapi Anda mesti tahu sejarahnya. Kenapa mereka panggil nama Bapa dengan panggilan Hashem? Ada yang mengatakan, lah orang Israelnya saja tidak berani kok panggil nama Yahweh, kita orang Goyim kok berani-beraninya. Jadi kamu akan mengikuti pola orang Israel. Sekarang saya mau tanya, kalau orang Israel menyalibkan Yesua, kamu juga ikut menyalibkan Yesua kalau begitu? Bingung dewe toh? Saya katakan dulu orang Israel tidak memanggil Yahweh, itu akibat dia ditawan di Babel selama 70 tahun. Mereka harus menggantungkan alat musiknya di pohon gandarusa. Mereka duduk sendirian di sungai di Babel, saudara. Seperti yang dinyanyikan oleh Bonnie M. In the river of Babylon, kan pernah nyanyi kan kita dulu. Itu kan lagu rohani sebetulnya, itu kutipan dari kitab Mazmur. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah film pendek yang membuktikan bahwa orang Yahudi itu juga panggil nama Bapa Yahweh dan panggil Yesua. Sekarang kita akan tonton sejenak videonya. Silahkan diputar. כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. שמיים וארץ, אל יתן לעמוד רגליך, אל ינום שומרך, הנה
שומרך, יהוה צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יכך, ויורח בלילה. יהוה ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. יהוה ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. יהוה שומרך, יהוה צילך, על ימינך. יומם השמש לא יכך, ויורח בלילה. יהוה ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. יהוה ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ירושלים הרים סביב לך, ירושלים הרים סביב לך, ויהוה סביב לעמו. סביב לעמו, מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. And knowing Yeshua changed my heart. In what way? Actually gave me even more of an impetus to know our Mashiach and God. The result of that vision, decades ago, is why I'm a rabbi today. So let us get this full. You came full circle, and you became even a rabbi. Yep. So it changed your heart. You believe that this vision was given to you so that you, in the end of the day, will become a shepherd and a rabbi. The vision was given to me because I'm a little slow, I think. This has always been my relationship with God. When God wants to get through to me, he smacks me in the head really hard. And this was the hardest smack of all. And I listened. Amazing. Just absolutely incredible. And perhaps Jewish people watch today the program. What can you tell your Jewish brethren today who say, well, I don't even understand why I need Mashiach? Ah. What would you answer?
You're a nice Jewish boy and you don't think you need Mashiach? You're missing the point. It's not out of need, it's out of love that we accept the Mashiach. Mashiach is not Santa Claus. We don't accept Mashiach so that he'll give us something. We accept Mashiach because he is Mashiach. He is the Yeshua, the salvation of our people. He is God. He was with God and was God in the beginning. And when you see this and you know it in your heart, you become completely Jewish. Don't look for what God will do for you. You look for things to do for God. Teachings that used to be 1 and 2 parts have now turned into 7 and 14. Well, that's probably what's going to happen here with this one. This teaching is called the fear of Yahweh. Because I talked about that the theme for Sukkot would be learning to fear Yahweh. And I think that ultimately the heart of the matter, or the core problem that we all have, is that we don't understand how to properly fear Yahweh. If we had a proper fear of Yahweh, everything else would fall right into place. I really believe that. If we could Sampai properly di situ have... dulu, saudara-saudara. Jadi jelas, kalau ada orang yang mengatakan orang Israel tidak panggil nama Yahweh dan Yesua, itu benar atau salah? Salah. Ini nubuatan akhir zaman loh. Semua harus digenapi. Tadi seorang rabi juga memanggil nama Yeshua. Jadi ini yang penting Bapak Ibu. Dan saya katakan kalau sampai kita yang sudah mengerti, khususnya para pemimpin gereja, yang sudah mengerti nama Bapa, tetapi dia menolak untuk memberitakannya, maka ayat ini akan berlaku bagi saudara semua. Sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Ibrani pasal 10 ayat 26. Nah, apa sih yang disebut dengan kata dosa, saudara? Di dalam bahasa Yunani, dosa itu ditulis dengan 2 kalimat yang sama-sama diterjemahkan dosa, yaitu hamartia. Hamartia itu adalah ketika seseorang memanah tetapi luput dari sasaran, meleset, nggak tepat, saudara. Kita harus tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika firman itu diplesetkan sedikit. Itu sudah dosa. Istilah dosa itu begitu. Tujuannya ke sono tapi menceng, nyimpang, saudara. Itu dosa. Tujuan kita adalah Syamayim, pemiliknya adalah Bapa Yahweh, tetapi namanya meleset. Itu dosa. Kemudian yang kedua adalah parabase. Parabase itu ibarat seperti orang naik kereta api dan keluar dari relnya. Itu parabase. Kita ini harus ada di rel yang benar. Rel kita itu polanya Ibrani, saudara. Dan saya katakan betapa sulitnya orang tidak mau masuk dalam pola yang benar, karena apa? Ada spirit yang mengikat di situ. Hati-hati, saudara. Faktanya nama Yesus diganti, dikembalikan ke Yesua saja, bisa terjadi perpecahan. Katanya kalau ngomong Yesus dan Yesua itu sama saja. Nek sama, mbok wis pakai Yesua. Faktanya ya enggak mau toh. Betul enggak Bapak Ibu? Karena ada spirit di dalamnya. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya. Coba kita lihat di dalam kitab Roma, pasal yang kedua ayat 5.
Namun berhubung dengan keras kepalamu dan hati yang tidak bertobat, kamu sedang menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari kemurkaan dan penyingkapan pengadilan Elohim. Kekerasan hati itu yang berbahaya. Makanya kenapa saya katakan kalau saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh, perbaiki meterai kepemilikannya, yaitu dengan baptisan pembaharuan. Karena ada ayat yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Ini bukan masalah sinode, bukan masalah organisasi gereja, tapi ini masalah kebenaran. Kita sumbernya dari mana? Kita dulu waktu dibaptis diikat dalam nama siapa? Itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai, pokoknya kalau saya sudah ngomong begini, saya sudah enggak utang darah. Betul enggak? Karena saya sudah menyampaikan. Nah oleh karena itu, saya ingin agar kita semua anak-anak Bapa Yahweh ini bisa paham betul bahwa nama Tuhan kita adalah Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan dia yang telah mengorbankan darahnya untuk kita semua sehingga kita diselamatkan. Jadi pada hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ragu, jangan ragu lagi. Ingat, kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Jangan sampai saat kita menghembuskan nafas terakhir, kita masih berada dalam posisi yang salah. Kita mati berangkat sendiri. Saudara tidak bisa didampingi oleh orang yang katanya top markotop, tidak bisa mendampingi saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Bapa. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan kebenaran hari ini. Jangan sampai Bapa Yahweh mengkeraskan hati kita, seperti halnya dia mengkeraskan hati Firaun. Sudah berkali-kali Bapa Yahweh mengingatkan untuk bangsa Israel keluar, sudah dikasih tulah, masih tetap tidak percaya. Ada lagi yang mengatakan, loh bukankah nama Yunani juga memiliki kuasa? Saya katakan ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Ya, dukun-dukun juga bisa bikin mujizat. Apakah mujizat itu yang menjadi tolak ukur sebuah kebenaran? Ya tidak. Kebenaran itu tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Sebelum kita tutup, ini masih ada kesempatan waktu, saya memberikan kesempatan kepada saudara Dio untuk memberikan kesaksian. Silakan maju ke depan. Mic-nya tolong. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya karena ini kita live juga, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Dio. Saya kebetulan di sini melayani di bidang multimedia. Jadi kesaksian kali ini seharusnya itu di tanggal 1 kemarin, tapi karena kemarin tanggal 1 saya tidak bisa datang, jadi saya menyempatkan diri untuk bersaksi hari ini. Jadi tahun kemarin bagi saya adalah tahun yang luar biasa berkat dari Bapak Yahweh.
yang diberikannya itu benar-benar kayak ini berkat buat kamu kayak gitu. Dan juga gimana ya ceritanya ini? Sebenarnya kan ini kan termasuk dalam LOA Bapak Ibu. Jadi saya itu dari kecil itu belum pernah pergi ke Bali sama sekali. Sama sekali belum pernah. Setiap kali ingin ke Bali itu pasti ada aja kendala yang saya temui. Contoh waktu itu, waktu saya di SMP, saya itu sebenarnya akan ada proyek untuk ke Bali waktu di SMP Pantai Kosta dulu. Itu akan ada proyek ke Bali, tapi tidak jadi dikarenakan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilakukan. Jadi akhirnya pergilah ke Malang. Waktu SMK, saya ber-SMK di Wiyasa, saya di bagian perhotelan. Nah, di situ kami ada 2 prodi, yaitu prodi perhotelan dan pariwisata. Waktu itu, angkatan saya itu sudah memplanningkan untuk pergi ke Bali dengan catatan untuk bagian UPW atau pariwisata itu akan mengarrange mereka akan tur kemana saja, dan bagian perhotelan kami akan mencari akomodasi hotel yang mungkin kita budget pas untuk anak-anak bisa pergi ke Bali. Setelah kita buat proposal, kita serahkan kepada kepala sekolah, ternyata gagal Bapak Ibu, tidak jadi berangkat lagi. Lalu saya hanya dalam hati saya itu kayak, udahlah besok pasti bisa ke Bali. Nggak tahu gimana caranya besok ke Bali, udah saya tanpa berpikir panjang. Nah, saya di situ masih dalam melayani. Suatu ketika saya dapat kabar bahwa secara dadakan kayak, Dio, kamu besok bisa apa? Kamu besok ikut ke Bali ya? Nah di situ saya kayak, nggak mungkin lah, orang saya aja jarang melayani juga karena saya harus bekerja, jarang bertugas, masa tiba-tiba saya disuruh berangkat ke Bali? Nggak mungkin lah, saya kayak ragu gitu Bapak Ibu. Di situ saya berkata kayak gini, Bapak, kalau engkau emang ingin memakai saya pelayanan untuk ke Bali, saya pasti berangkat kok. Kalau engkau emang meletakkan saya untuk berpelayanan ke Bali besok, aku pasti berangkat, nggak tahu gimana caranya. Di situ saya kayak, iya po tante, iya. Oh, saya di situ kayak, ya udahlah, saya pegang terus saja. Kalau besok berangkat. Sewaktu-waktu, kalau tidak salah itu saya dihubungi H-2 sebelum keberangkatan, itu saya dikabari, Dio, kau besok berangkat ke Bali ya? Secara dadakan Bapak Ibu. H-2 sebelum berangkat saya dihubungi untuk berangkat ke Bali. Itu di bulan Agustus waktu saya berulang tahun. Di situ kayak, berangkat ke Bali. Di situ posisi saya bekerja, saya butuh namanya surat cuti Bapak Ibu. Nah, waktu saya ini mengajukan cuti, saya bilang gini, ke manajer saya itu langsung saya temuin, langsung saya bilang, Pak, Bu, saya izin untuk cuti. Oh iya boleh Mas, untuk berapa hari? Saya butuh untuk 5 hari Pak. Kalau untuk 5 hari enggak boleh Mas, bolehnya cuma 4 hari. Pak, udahlah Pak, 5 hari enggak apa-apa, yang 1 harinya saya dianggap bolos enggak apa-apa Pak, enggak digaji enggak apa-apa Pak, ini kesempatan buat saya bilang gitu Bapak Ibu. Nah terus dari manajer saya, beneran? Iya Pak, ini kesempatan Pak, kapan lagi saya bisa ke Bali? Tanpa biaya apapun, sepeser pun Bapak Ibu. Semuanya ditanggung Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar kemarin berangkat ke Bali itu, pelayanan di sana itu ditanggung Bapak Ibu. Jadi itu adalah berkat yang luar biasa di bulan Agustus saat saya berulang tahun Bapak Ibu, begitu. Nah yang kedua adalah, itu adalah berkat pertama yang saya dapatkan waktu di bulan Agustus saat saya berulang tahun. Yang kedua adalah, mungkin saya di sini pernah kesaksian bahwa saya dulu sempat kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Nah setelah recovery dari kecelakaan itu saya sempat bekerja di pelataran hotel. Akhirnya kecelakaan, di 2020 juga itu sempat corona, jadi saya sempat berhenti bekerja. Akhirnya di 2021 saya dapat pekerjaan lagi di Migacoan Bapak Ibu. Nah di Migacoan sendiri itu sebenarnya saya struggle.
Struggle-nya kenapa? Karena di Mega Cuan sendiri sebenarnya dia bagus, tapi untuk apa ya, bisa dibilang kayak gajinya itu kurang Bapak Ibu ya. Kurang dari UMK, padahal dia sudah PT. Nah, dari situ saya struggle kayak, aku pengen kembali ke hotel, aku pengen kembali ke hotel. Gimana caranya aku pengen balik ke hotel. Di situ hari demi hari saya lalui di Gacoan, bulan demi bulan, 1 tahun berlalu. Saya masih kayak, aku pengen kembali ke hotel, gimana caranya? Bapak, aku pasti balik ke hotel. Aku cuma kayak gitu aja Bapak Ibu. Saya tanamkan di hati saya bahwa saya bisa kembali ke hotel, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu nanti hotel apa. Saya udah kayak, udahlah, yang penting balik ke hotel. Nah, sempat beberapa waktu saya mungkin hanya guyon-guyon ya, hati-hati nih Bapak Ibu kalau guyon ini. Saya guyon-guyon tuh sama kakak saya. Jadi kayak ditanyain, kamu mau balik ke pelataran aja, kamu mau balik pelataran aja. Nah di situ saya cuma jawab, ya besok kalau buka lowongan tak balik, kayak gitu. Nah akhirnya saya mencoba untuk melamar di Jogja. Saya melamar di luar kota, saya lamar, saya masukkan, ternyata gagal. Karena waktu itu saya sempat berdoa bahwa Bapak Yahweh, jikalau engkau emang menempatkan saya untuk masih bisa pelayanan di Magelang, bagaimanapun caranya pasti saya tidak akan bisa keluar dari kota Magelang. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Yahweh emang benar-benar menempatkan saya untuk melayani di Magelang terlebih dahulu, saya pasti tidak akan bisa pergi keluar kota. Nah, akhirnya saya di situ cuma, Bapak kalau emang engkau masih meletakkan aku di Magelang, ya sudah, aku akan ikuti jalanmu, aku akan ikuti kemauanmu. Aku hanya berdoa seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya lamar-lamar di kota Jogja. Di situ saya ada beberapa hal, ada beberapa tempat yang mungkin sebenarnya saya keterima, tapi saya tolak. Gak tahu kenapa kayak, gak cocok, udahlah gak usah kayak gitu, saya tolak. Ada beberapa juga yang mungkin saya tidak keterima. Akhirnya di suatu waktu pelataran buka lowongan Bapak Ibu, pelataran buka lowongan, saya coba lamar. Saya tanyakan terlebih dahulu ke HRD-nya, saya tanya, Pak, mohon maaf sebelumnya apakah untuk lamaran ini benar adanya? Saya bilang gitu Bapak Ibu. Ternyata benar. Akhirnya saya masukkan, setelah 1 minggu setelahnya saya dipanggil Bapak Ibu. Saya dipanggil oleh HRD-nya. Itu kalau di pekerjaan itu kan ada namanya CV ya, atau biodata. Nah, waktu saya ketemu sama HRD-nya, saya itu HRD-nya tuh baru, jadi saya belum kenal dan HRD-nya baru. Nah, kemungkinan HRD-nya itu sudah melihat CV saya, yang di situ ada pengalaman saya di pelataran Bapak Ibu. Setelahnya, waktu saya dipanggil, mari Mas, saya kalau di sana dipanggil Imre, mari Mas Imre masuk. Oh iya Pak. Terus waktu saya duduk, ini Mas Imre saya lihat di biodatanya Mas Imre pernah bekerja di pelataran. Oh iya Pak, itu biodata saya Bapak Ibu, yang seharusnya biasanya kalau dilamar kan dibuka ya, dibuka, dicek nanti pengalamannya apa saja. Tidak Bapak Ibu, itu biodata saya ditutup Bapak Ibu, ditutup tidak dilihat, cuma ditaruh di meja, terus dibilang gini, Mas Imre kamu saya lihat kamu pernah bekerja di pelataran, jadi saya tidak akan banyak poin sama kamu. Kira-kira kalau Mas Imre mau dimasukkan ke bagian kami, Mas Imre mau pilih di mana? Saya hanya dipertanyaan seperti itu Bapak Ibu, sedangkan saya sebelumnya itu sudah mempreparekan sesuatu hal yang benar-benar kayak, interview itu harus pengenalannya seperti apa. Sedangkan di pelataran sendiri kan di bintang 5, saya pasti harus menyiapkan yang berbahasa Inggris Bapak Ibu. Saya sudah siapkan di HP saya, my name is Imre Hidyorun Sachi dan sebagainya kayak gitu. Saya sudah persiapkan, benar-benar saya siapkan, ternyata saya hanya disuruh milih tempat Bapak Ibu. Setelahnya, kalau untuk di hotel, itu ada dua jenis, yaitu daily worker dan staff. Nah kebetulan saya waktu itu tanya, Pak sebelumnya saya mau tanya, kalau semisal saya emang kembali ke bagian pelataran, saya akan diterima as daily worker, atau kalau misalnya yang Bapak Ibu tahu adalah buruh lepas seperti itu ya,
Jadi harian, tenaga kerja harian. Atau staf Pak, oh Mas Imre nanti kalau join bisa langsung staf. Perbedaannya staf adalah saya bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada UMK Bapak Ibu. Di situ kayak, oh baik Pak, terima kasih. Setelahnya keesokan harinya saya dipanggil untuk interview kembali dengan manajer operasional. Saya dipanggil, kebetulan manajer operasional saya itu adalah manajer yang lama. Jadi saya waktu masuk, Pak Ari, ya saya kenalan biasa, menyapa beliau. Lalu itu saya juga diperlakukan yang sama Bapak Ibu. Pak Ari ini memegang biodata saya itu cuma ditaruh di meja, wah cuma Mas Imre, saya nggak butuh biodatanya, saya udah paham sama Mas Imre. Cuma digituin aja Bapak Ibu, saya bener-bener kayak, ini interview apa emang suruh langsung kerja sih aku gitu kan Bapak Ibu ya. Ya cuma struggle, udahlah besok pasti keterima, besok keterima, saya kayak gitu. Akhirnya di situ Pak Ari bilang kayak gini, manajer operasional saya bilang gini, Mas Imre bisa masuk tanggal berapa? Oh saya bisa masuk tanggal sekian Pak, tanggal 9 Desember kemarin Bapak Ibu. Saya bisa masuk tanggal 9 Desember kemarin. Oh ya udah, besok tanggal 9 masuk estaf ya Mas. Wah serius Pak estaf? Iya Mas besok estaf. Saya di situ kayak, Bapak Yahweh terima kasih Bapak. Ini berkat yang luar biasa yang seharusnya biasanya di hotel itu saya harus masuk sebagai daily worker terlebih dahulu. Saya di situ join langsung estaf Bapak Ibu. Langsung PKWT dan langsung tanda tangan Bapak Ibu, langsung tanda tangan kontrak. Di situ kayak, berkat Bapak Yahweh itu kalau emang benar-benar dikasih itu kayak luar biasa gitu dan Bapak Ibu. Dan kita kalau emang percaya, jalan kita itu langsung kayak cepet gitu loh Bapak Ibu, langsung terbukakan semua kayak gitu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan karena ini hutang saya untuk Bapak Yahweh. Terima kasih. Ya itulah kesaksiannya saudara-saudara. Dan sebelum kita akhiri, ini barusan ada pertanyaan dari Maria Melda Sijabat. Pertanyaannya adalah, apakah menaruh bunga ke kuburan dosa atau tidak? Jawabannya ada 3, saudara. Boleh, tidak perlu, dan tidak boleh. Loh kok jawabannya 3 bingungi? Enggak bingung. Yang pertama boleh. Artinya apa? Ketika yang meninggal ini masih ada ikatan keluarga dan waktunya belum lama. Mau taruh bunga tiap hari pun enggak masalah. Tapi kalau sudah cukup lama, ya jawabannya kedua, tidak perlu. Karena kita sudah punya pemahaman bahwa orang yang meninggal itu tidak ada di situ rohnya. Yang ada hanya jasadnya, itu pun sudah jadi tengkorak, sudah tidak bisa diajak ngomong. Dan jawaban yang ketiga tidak boleh, kalau kita datang ke situ sampai minta-minta, itu yang tidak boleh. Ya. Kenapa saya katakan bukankah seseorang ketika dia dikubur di satu kuburan, kan sudah bayar, betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti di Giriloyo, orang yang dikubur di Giriloyo bayar nggak di situ? Bayar. Dia pun juga ada bayaran secara rutin. Untuk apa? Membersihkan kuburan. Ya, jadi jawabannya 3, boleh, tidak perlu, dan tidak boleh. Ketika ada orang bertanya, loh bukankah untuk merenungkan lebih afdol kalau kita pergi ke kuburan? Kalau saya katakan kenapa harus datang ke kuburan? Ya, malah yang ada spirit duka cita nanti muncul kembali. Kenapa? Karena akan mendatangkan kesedihan, mengingat kembali masa lalu yang sudah lewat. Sebaiknya kita melihat ke masa depan saja. Amin, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar dilihat, oh berarti kuburan suami saya atau istri saya itu masih
utuh, artinya tidak diobrak-abrik orang ya. Saya pikir enggak masalah seperti itu ya. Kemudian saya juga bertanya kepada seseorang yang kalau dia ngotot pokoknya saya mau ke kuburan. Saya mau tanya, sekarang kalau Anda berdoa di situ, lalu tiba-tiba ada jawaban dari dalam kubur bagaimana? Loh kita ngomong serius saudara, kalau tiba-tiba ada jawaban bagaimana? Paling lari, kabur. Ya saudara? Nah, makanya jawabannya adalah ya boleh, tidak perlu, dan tidak boleh. Saudara pilih sendiri, saya percaya kita diberi hikmat, sehingga kita tidak akan terikat dengan dunia spirit yang keliru. Inilah yang saya bisa sampaikan, kita berdoa terlebih dahulu, mungkin ada pengumuman, ya silahkan kita dengar pengumuman dulu, baru kita tutup dalam doa. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan Bansos pada hari Minggu 29 Januari 2023 untuk diberikan ke Rumah Singgah Salatiga, Yayasan Tuai Terang untuk Anak Indonesia Salatiga, serta Jemaat GPF Hodula Yahweh Kopeng. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk sembako seperti susu, beras, minyak goreng, gula, ataupun pakaian pantas pakai, dapat diserahkan ke guru-guru divisi anak pada saat ibadah anak di hari Minggu. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Sylvia atau Ibu Nani di nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kehidupan mereka semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matka ufrifahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ibu, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Ajak. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangannya. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu Yahweh. Tuhan, segala kemuliaan hanya
Dikala ku berdoa teringat kamu, jauh mata memandang juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi.